Untuk layanan terapi ruqyah, bekam, dan gura, serta herbal sunnah, silakan menghubungi nomor 089 74 57 5817 melalui chat WhatsApp. Untuk menjadi peserta pelatihan bekam sunnah resmi bersertifikat PBI nasional, silakan menghubungi nomor 089 77 57 5817 melalui chat WhatsApp. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Gimana kabarnya Ustaz? alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat ya, insyaallah. Moga-moga Allah mudahkan semuanya. Amin. Nah, dimajukan biar lebih top. Ini karena peralatannya sederhana, insyaallah, tapi moga-moga Allah mudahkan. Yang penting keilmuannya tetap berjalan, tersampaikan, menyampaikan pengalaman. Ustaz, ini Ya, sebelumnya bagi teman-teman yang ingin melakukan terapi ruqyah ya tinggal hubungi saja admin Rabat di Malang ya, chat WA. Karena kalau chat WA nanti kan tertulis dengan jelas begitu. banyak yang protes itu. Kenapa? Kenapa WA-nya nggak bisa dibalas? Gitu. Nggak bisa dibalas? Nggak dibalas, maksudnya balasannya itu lama. Gitu. Ya karena banyak urusan. Ya kan ngantri. Iya, iya, iya. Ngantri. Jadi admin itu Hmm. ngantri ya. Jadi di di teman-teman admin itu juga satu punya tugas, yang kedua juga ngantri, yang chatting itu banyak, Hmm. yang ketiga juga harus pasang status. Iya. Jadi pasang status, jadi artinya begini loh, artinya dukun saja, paranormal saja sudah online. Online ya. Ya, jadi artinya kan kita harus mengikuti kan gitu. Artinya ya dakwanya juga harus sama lah, menyerupai, agar masyarakat juga jangan sampai terjebak dengan yang praktek-praktek perdukunan, ilmu-ilmu hitam kan begitu. Iya. Jadi ya sabar, WA saja pasti dibalas. Itu yang banyak ya. Iya. Kenapa balasnya lama dari admin? Wah, itu. Kenapa? Wah, itu gak sabar, itu gak rito itu. Kali itu. Ya terlalu Ambisi. Apalagi ini ada banyak yang sering nelpon, ya malah nggak diangkat. Gak diangkat itu. Kalau telepon malah nggak diangkat karena butuhnya itu catatan. Jadi biar tercatat namanya siapa, terdata begitu. Lebih menyukai begitu sehingga semuanya tercatat. Kalau telepon kan nggak ini apa namanya, nggak bisa tercatat begitu. Sehingga recordnya itu jelas mana-mananya ada gitu. Ya. Terus kalau yang ingin rumahnya jauh-jauh, terapi online ada ini. Maksudnya dengarkan saja ayat-ayat ruqyah yang sudah diposting di awal-awal atau di tengah-tengah penjelasan kita. Banyak sekali yang mendapatkan manfaat ya. Tapi dengan tata cara yang mengikuti tata cara yang dideskripsikan itu. Dan semuanya memang atas ridho Allah ya. Karena banyak juga yang berpendapat doa kok di YouTube, bukan. Itu hanya ungkapan apa ya? Ungkapan syukur, ungkapan dukungan gitu ya. Meminta doa dari sahabat-sahabat yang lain kan begitu. Salah satu mustajabah doa adalah mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang lain, Ustaz bilang, ataupun yang berjauhan tempatnya. Nah itu kan juga hadis begitu. Jadi kita nggak perlu hasad lah ya, atau seuzon lah ya. Jadi tetapkanlah kepada kebaikan, insyaallah begitu. Ini ngobrol apa nih? Diabetes. Diabetes ini kan banyak kasus ya. Kalau di dunia bekam itu ada yang apa istilahnya diabetes basah, diabetes kering. Padahal sebenarnya ya sama saja. Sama aja.
ibarat kata mudahnya kan begini, secara non medis kan mengistilahkan karena diabetes kering itu dia penderita diabetes tapi belum akut. Jadi ketika terluka kulitnya itu masih kering begitu. Sedangkan kalau diabetes basah itu sudah akut sekali. Mungkin fungsi liver, fungsi ginjal, fungsi limfanya sudah hancur begitu ya. Artinya sudah mengarah kepada keburukan sehingga akhirnya gagal ginjal dan sebagainya. Akhirnya ya tidak bisa membaikkan darah ya, menormalkan darah kembali, fungsi darah. Akhirnya harus suntik insulin, karena nggak suntik insulin kalau luka dia menyebar, tidak sembuh gitu. Tidak sembuh. Rapat. Jadi istilahnya ya diabetes basah. Itu kalau dunia bekam. Atau medis nanti kan ada penjelasan lain ya. Kita ngomong dari sudut pandang ruqyah. Kan menarik ini. Ini masalahnya saya ngomong ini berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman ya. Jadi tidak mewakili peruqyah yang lain. Iya. Jadi kalau misalnya ada pendapat yang berbeda silakan. Iya. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Ya enggak yo video mana liane uploadin ya YouTube. Iya. Jadi kalau mau bahas, ayo kita support gitu kan. Iya. Kita akan sampaikan yang saya ketahui, saya akan sharing di situ. Berbagi. Intinya berbagi pengalaman. Ya. Jangan sampai kita mendapatkan kondisi yang demikian kan begitu. Ya, betul. Tujuannya kan itu ya. Iya sih. Kalau saya ya siapa tahu bermanfaat. Atau misalkan ternyata sudah dalam kondisi itu, ya gimana caranya akhirnya bisa berhijrah, membaik kan begitu. Bahkan kesembuhan didapat. Ini berat ini. Diabetes. Sekali lagi ya, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Facebook semuanya, YouTube semuanya ya. Jadi diabetes itu ya menurun. Tidak ada mendatar, ini bukan TTS. Penyakit menurun. Penyakit menurun tidak semua. Sepengetahuan saya. Karena ada yang berdasarkan makanan nih. Makanan ada, terus tapi ini kembali saya sampaikan, ini bukan mewakili terapis ruqyah lain. Ini hanya untuk diri saya sendiri ya, berdasarkan apa yang saya ketahui saja ya. Jadi kalau berbeda ya nggak masalah, sah saja. Jadi yang kita temukan dengan kasus diabetes bahkan sampai amputasi, dipotong ya. Bagian tubuhnya dipotong. Iya. Itu basah atau kering ya. Kondisinya basah atau kering? Kondisinya basah atau kering itu ketika kita cari, telusuri, itu terkonek dengan kasus syahwat harta. Ya mohon maaf, ini berat masalahnya. Jadi itu rata-rata orang yang ambisi. Syahwat harta itu berarti mengumpulkan harta. Kedunyan. Hubud dunia. Cinta kepada dunia. Itu kalau kita terus oke lah, makanan iya betul kan. Terus abis itu ada keturunan oke lah. Tapi umumnya itu ketika kita mau lebih detail lagi, orangnya memang begitu. Dan yang saya ketahui itu ya banyak orang yang ambisi gitu loh. Ambisi. Itu dari sudut pandang saya pribadi, tidak mewakili teman-teman yang lain. Jadi itu. Dan bukan nggak sembuh, susah sembuhnya. Karena dia udah, bayangin, dia dari anggap loh umur 30 ya kan, dia berusaha, berkarir dan sebagainya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, terus di umur 50 dia diabetes gitu. Dengan merubah pola ini susah sekali itu. Karena sudah melekat sekitar 20 tahunan. Betul. Itu susah sekali itu, Masya Allah.
Jadi dan orang rata-rata enggak mau terima itu. Soal apa bukan enggak kalau hubungannya. Berarti atau karena mungkin selama ini hanya mendapatkan informasi dari medis saja, sudut bisa pandang jadi medis. sudut pandangnya mungkin dari medis begini kan. Karena kan ketika medis itu ya jangan makan nasi, Ya betul. tak boleh makan yang manis-manis, gula semuanya. Akhirnya kan kita ambil gula yang tropika, ya aspartam itu ya. Ya tropi ya di iklan. Kalau ya semacam itu, padahal sebenarnya gula itu kan gula buatan yang malah dari bahan kimia, berbahaya malah. Jadi akhirnya menghindari madu. Ada yang seperti itu. Padahal khawatir manis toh. Padahal enggak. Padahal ya kalau menurut saya sih salah kalau itu. Karena madu lebih mudah dicerna oleh bukan tubuh. gula kan itu. Kecuali madunya dibikin dari gula. Madu tidak murni. Madu tidak murni. Jadi kalau kita ngomong diabetes, itu kita susah ya, susah. Rata-rata itu susah. Maksudnya susah bukan ngobatinya, susah untuk merubah pemahaman yang telah dimiliki orang-orang tersebut. Seandainya ya orang itu mau begitu kan, itu insya Allah dapat, pasti ada step by step ada perubahan gitu. Sekalipun bertahap, ya tetap pasti bertahap. Itu pasti nggak mungkin. Jadi nggak bisa sekejap sembuh gitu ya untuk kasus ini. Susah sekali, itu pasti proses, apalagi sudah yang berdampak kepada fisik kan, udah luka, kan, udah busuk ya kan, atau mungkin sebagainya gitu kan, itu fungsi ginjalnya udah hancur. Sudah, jadi kalau udah merusak pada fisik itu pasti proses tuh. Tapi apakah jamin dengan ruqyah sembuh? Sama sekali kita nggak jamin. Karena tergantung dari kondisi orangnya juga kan. Mau apa enggak? Saya sendiri, jadi kalau ada yang tanya apakah jamin sembuh, saya sendiri nggak ada jaminan. Yang ngasih jaminan cuma Allah. Cuman saya yakin Allah akan menyembuhkan. Tuh. Seperti itu. Jadi jangan sampai salah. Oh dengar penjelasan seperti ini, saya ruqyah, nggak ruqyah ini berarti kalau nggak sembuh nih ini berarti nggak bener aja. Salah. Tapi kan misalkan kita yang meruqyah yakin. Ya. Tapi yang diruqyah nggak yakin. Nggak iso. Kan begitu biasanya. Nggak bisa. Jadi seolah-olah kayak kita datang ke dokter terus misalnya ngomong, ya tolong suntikan aku dok. Kan begitu harapannya. Iya betul. Jadi makanya kan kalau dokter kan mungkin langsung ada seperti obat medis yang langsung masuk dan sebagainya ya. Sedangkan ini kunci pertamanya keyakinan itu sendiri. Keyakinan. Karena kita nggak ada pakai sesuatu apa yang ini pasang sini dimancepin, enggak kita kan. Kita paling nanti kan yang murni lah, kita bacakan Al-Qur'an di situ. Dan syarat utama adalah keyakinan di situ. Sehingga akhirnya Al-Qur'an menjadi sifat. Ya, keyakinan pada apa yang telah Allah sampaikan itu. Salah satunya adalah Al-Qur'an menjadi sifat. Seperti itu. Jadi itu yang saya problem yang saya pribadi temuin yang ya seperti itu. Jadi terlalu ambisi kepada dunia. Solusinya gimana? Ya wis, yang pertama taubatin dulu. Apa yang telah diambisikan ya wis, berarti kan keliru kan. Karena orang yang ambisi seperti itu rata-rata ya dunia kekejar memang, tapi akhirnya ketinggalan gitu. Akhiratnya tertinggal. Akhirnya ketinggalan gitu. Itu rata-rata begitu. Dunia dia dapat gitu. Dunia dapat. Seperti yang antum sharing di Facebook hari ini ya. Yang mana itu? Yang ketika kita disibukkan dengan dunia itu pertanda bahwa Allah Allah biarin kita ya. Allah membiarkan kita sibuk dengan dunia. Jadi ya susah lah kalau kita ngomong diabetes ya. Kembali lagi bukan susah untuk pengobatannya, tapi susah untuk bagaimana pemahaman itu bisa sejalan. Seperti itu. Rubah pola pikirnya. Kalau udah terjadi ya, terus gimana? Ya udah, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na, maksudnya dengarkan dan taati apa yang disampaikan perukiannya itu. Udah, manutus sudah. Karena biasanya ngengkel itu sih masalah itu.
merasa besar, merasa mampu. besar, iya, apalagi berduit dong. Apalagi berduit. Karena selama ini mungkin berobat ke dokter, ya suntik, bayar berapapun dibayar. Bayar, spesialis tuh, bukan dokter biasa, itu spesialis diabetes yang dikejar itu pasti. Untuk lukanya begini dan sebagainya ya. Dia memang dia berharta oke ya. Cuman kalau kita udah ngomongin dengan ini susah sekali. Kalau mau bisa dibantu insya Allah dengan cara itu tadi. Ya yakin dulu, terus itu ya udah rubah pola pikirnya. Jadi selama ini mungkin kan pastinya kan ketika mengejar dunia ya kan pastinya kan ketinggalan tuh. Ada yang memang ada yang ketinggalan, ada yang tetap jalan juga gitu. Iya. Dunia jalan, akhirat jalan ada, tapi mayoritas kasus yang kita ketahui, yang saya pribadi ketemuin itu akhirat dunia dapat, ya kan, akhiratnya yang nggak dapat. Akhirnya kan lalai itu bisa jadi diabetes itu Allah kasih buat ingetin, bisa jadi seperti itu. Jadi ya udah sinyal, pertanda, ya kode. Jadi ya, apa yang harus dilakukan? Ya tobat dulu. Tobat, oh ternyata saya terlalu begini nih, terlalu hubud dunia, suka dunia gitu kan. Terus habis itu saya meninggalkan akhirnya, ya udah tobat kepada Allah, kembali kepada Allah, udah bangun lagi takwanya di situ. Bangun lagi takwanya, terus kan ketika disampaikan begitu apa yang terjadi? Saya sakit, saya nggak bisa nggak bisa gerak, sudah dipotong begini, subhanallah. Akhirnya mencoba untuk ngeles, tidak melakukan ibadah. Udah. Karena kondisi tubuh yang dirasa tidak mampu. Iya, sedangkan kita ngomong sholat itu nggak ada wudu loh, nggak ada wudu untuk sholat tuh. Kalau nggak bisa wudu, bisa tayamum. Alasannya kan mungkin kalau luka. Iya betul. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Berarti nggak ada utur di situ untuk sholat. Dan banyak yang melalaikan itu. Nah, bagaimana? Ya udah kembali kepada Allah situ. Terus yang selanjutnya apa? Ridho. Dengan kondisi ini. Ojo, aku opo gak waras-waras. Aku rata-rata kasus seperti itu yang terpikirkan dengan kasus bapak ibu seperti ini ya. Jawaban mereka itu apa? Kenapa saya nggak sembuh-sembuh? Padahal bisa jadi yang menyebabkan mereka nggak sembuh ya karena mereka sendiri. Iya, betul. Pertama bisa itu. Jadi intinya evaluasi harusnya kan? Iya, persentase terbesar itu evaluasi kan? Ya, saya apa yang sekarang apa yang diharapkan? Saya mau sembuh, Ustaz. Saya mau sembuh. Itu yang diharapin. Ngejarnya ke fisik. Iya, dunianya udah gak dia mau sembuh. Rukyah sekali, oke. Ya kan? Ada respon muntah-muntah kan. Tapi keyakinan nggak ada di situ. Dipikirnya sekali muntah-muntah itu selesai. Iya. Kalau belum tentu. Dan kalau saya bukan nggak bisa ya, memang pemahaman itu yang sulit dirubah itu yang kita ketahui, yang saya pribadi ketahui di situ. Tapi apakah diabetes bisa? Insya Allah bisa lah, kami yakin di situ. Ya itu harus merubah ngengkelan itu. Iku yang poin itu. Ngengkelan. Rata-rata memang diabetes tuh ngengkelan. Orangnya keras kepala ya. Ya betul. Dan ya mohon maaf ya, yang saya temukan itu orang semua beruang semua ya. Bukan beruang loh ya. Berduit. Pejabat. Berduit. Bukan beruang kan kewan. Jadi, berduit. Maksudnya diberikan harta kelebihan. Bisa jadi itu malah kalau kita bahas lebih jauh istidraj. Bisa. Nggak ibadah, nggak apa, komunikasi sama Allahnya nggak terlalu intens. Tapi Allah berikan rezeki yang luar biasa, istidraj kan? Diberikan kemudahan dalam dunia. Jadi Allah masih sayang tuh di akhirnya itu. Di masa tuanya masih sayang. Karena bisa jadi diberikan sakit yang begitu itu sebagai penggugur dosa. Betul. Hadis. Jadi ya itu sih kalau menurut saya untuk jadi nggak bisa saya ngomong panjang lebar untuk diabetes nih. Kalau di sini, kalau dulu saya pernah ada dua yang lain itu kondisi diabetes ya. Tapi posisinya sama. Jadi kita nasihatkan tentang hal yang sama. Ini kita komunikasi ya, diskusi saja. Ya. Karena sihir. Karena sihir. Diabetes karena sihir. Itu orang dari Riau
pindah ke Malang sini, saya merasa awalnya itu ya kayak antum gitu. Ayo berubah. Memang orangnya karakternya keras, gitu kan. Ya biasa nih orang lapangan kan begitu. Ya. Di perusahaan swasta lah kan. Pejabat Biasanya juga, kan. Iya, pejabat. biasanya kan tough gitu. Ayo dirubah. Akhirnya benar-benar Allah cabut hartanya. Habis. Akhirnya mau bertobat, bahkan mohon maaf sampai yang dulunya nggak kenal Allah sudah mau sholat, nggak mau baca Al-Quran, mulai belajar baca Al-Quran. Usia udah 60-an 70-an. Sepuh. Satu hal yang baik sekali. Luar biasa. Bahkan event kita di mana-mana itu beliau pasti datang. Aktif gitu. Nah akhirnya kita ada program pendampingan kan dulu waktu itu. Sebelum kita wujudkan private ruqyah begini, ada program pendampingan alumni pelatihan. Datanglah beliau sama anak. Yang datang cuma berdua aja gitu, terus kita ngobrol gitu kan. Apa Pak? Ternyata ketemu sihir. Tahun 97-98 ketika krisis moneter itu, ada bagian daripada anak buahnya beliau yang dipecat oleh perusahaan karena ikut demo, mendemo perusahaan. Waktu itu kan reformasi luar biasa. Jadi perusahaan ini perusahaan BUMN, jadi seolah-olah ya bisa diakuisisi oleh siapapun dan sebagainya gitu loh, oleh pegawai dan padahal sistemnya tetap bekerja kan gitu. Reformasi waktu itu. Yang mecat atasannya bapak ini. Jadi bukan bapak ini. Bukan bapak ini. Lah bapak ini dirasa dekat sama anak buahnya itu. Bilang kan, "Loh kenapa kok sampean nggak belani aku?" Hanya karena mangkelnya itu, akhirnya apa? Setelah kasus itu, ini setelah dikorek-korek ya. Iya. Kasus itu ternyata apa? Baru saat itu ada cerita bahwa setiap malam itu temboknya ini kayak ada yang lempar pasir. Bukan pasir, kayak bola api. Oh gitu. Sampai kebakar atap juga sama. Tapi besoknya enggak ada bekas-bekas bakaran dan sebagainya. Berarti kan sihir. Sihir ya. Betul. Yang lihat tetangga. Oh, iya. Yang lihat tetangga. Jadi sihir. Nah, berarti ya kita rubah polanya menjadi ruqyah sihir kan begitu. Bukan itu udah bagus, beliau sudah berhijrah kan alhamdulillah. Iya. Akhirnya kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sihir. Sihirnya ya. Akhirnya sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu makanya mungkin seperti yang antum bilang diagnosa harus kuat. Betul. Dari video-video sebelumnya kan, dari bahasa-bahasa video-video ini kan sebenarnya kita menyampaikan bahwa kita harus diagnosa lebih kuat. Iya betul. Jadi bisa jadi mohon maaf sampai detail begitu nggak ketemu, lagi cari lagi. Nah saya melakukan ini lama 6 bulan. Dengan bapak itu? Dengan bapak itu. Oh, Masya Allah. Karena pendekatannya awal pendekatan kayak antum tadi. Terus setelah itu karena tidak ada orang lain tuh saya tanya, karena ada kasus apa, ada peristiwa apa. Akhirnya muncullah cerita itu. Maksudnya entry point-nya sihir. Ketemu di situ akhirnya kita ruqyah sihir, konteks ruqyah sihir ya udah masuk. Alhamdulillah akhirnya sembuh. Alhamdulillah ya. Nah, kan nggak langsung sembuh gitu. Nggak bisa. Harus ada hijrah tadi. Ada hijrahnya, ada prosesnya. Merubah, iya. Ada step by step gitu. Dari yang awalnya keras jadi lembut. Ya. 6 bulan. 6 bulan nggak ada ya. Ada yang berpikiran sudah sakit 3 tahun datang ruqyah sekali dia tak sembuh tuh. Ada yang seperti itu. Iya, nggak bisa. Ini 6 bulan. Bahkan ini sakitnya tahunan. Itu kalau ngomong hitungan berapa kali ruqyah? Sekali, 2 kali? Enggak, lebih. Lebih. Kayak event waktu itu ya 2018 lah. Event bulanan dua tempat kan, Malang sama Batu, ikut 2 hari. 2 hari. Berarti di event itu kan ruqyah berapa kali? Hari pertama itu 1 di sore, hari kedua itu pagi sama sore. 3 kali 2 6. Belum pendampingan yang di sini. Pendampingan.
ya. 1 bulan. Satu Nah, itu bulan. selama 6 bulan. Jadi kan tidak semudah yang Nggak kita bisa. ucapkan maksudnya. Jadi, Seolah-olah tidak ada hasil karena prosesnya seolah-olah lambat kan. betul. Tapi beliau istiqomah karena saya sudah nggak ada jalan lain selain ini kan. Betul. Akhirnya yang awalnya suntik insulin nggak suntik lagi. Enggak sudah ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini kasus yang hampir sama dengan yang di Batu, Pak Bambang. Oh iya. Diabetes juga kan? Diabetes insulin. juga ya, Masya Allah. Itu tim kami yang di Batu. Ini pengalaman yang mohon maaf Pak Bambang ya. Kami cerita, beliau sering bercerita di setiap kali event kita, program kita. Kalau ini konteksnya beda lagi kan? Betul. Beliau bilang kalau tadi kan pertama hijrah, Ya. itu pasti dilampaui orang lain. Ya. Semua melampaui posisi. Yang kedua tadi karena sihir, ya hijrah plus sihir. Kalau Pak Bambang ini karena kodam. Nah ini kodam yang dimasukkan melalui susuk. Karena beliau mau tempur di timur saat itu. Operasi Seroja kalau nggak salah kan dikirimlah ke sana. Nah sama komandannya disuruh ke Blitar atau Malang Selatan, diisilah sama peluru 1 genggam. Bukan segenggam, segenggam lah, secawuk gitu. Dimasukkan peluru di punggung, tujuannya biar nggak mati. Ya perang gitu. Ternyata teman-temannya juga ada yang mati juga, meninggal juga. Nah efeknya apa? Diabetes. Waktu tua ya, diabetes sama jantung, penyempitan. Diabetesnya harus suntik insulin, jantungnya harus pasang ring 3. Tapi ketika mengenal ruqyah, mulai berhijrah, terus akhirnya melakukan ruqyah mandiri, beliau tahu konsepnya, beliau tahu permasalahannya apa. Bahkan bertahun-tahun itu ruqyah nggak ada efek. Efeknya ketika kita ada event Ustadz Nuruddin yang di Malang, menghitung uang wakaf yang nilainya 10 juta berapa itu sambil batuk-batuk. Itu setelah gabung 3 tahun. 3 tahun baru dapat. 3 tahun. 3 tahun. Padahal setiap kali event pun nggak reaksi. Dan sudah bergabung jadi tim. Udah jadi tim, Masya Allah. Yang membantu penyelenggaraan event itu. Baru di tahun ketiga dapat. Waktu ngitung uang wakaf. Masya Allah. Sambil diniatkan, ya kita tahu lah wakaf itu kan sedekah terbaik ya. Sehingga ketika wakaf itu kan untuk goncang. Jadi wakaf itu luar biasa. Iya. Nah itu yang terjadi. Sedangkan yang orang-orang yang sakit begitu dia pikirnya di ruqyah langsung sembuh. Nggak bisa. Itu yang masih banyak di pemahaman orang-orang yang masih baru. Tapi kita nggak bisa meremehkan mereka karena mereka belum tahu. Ya betul. Dan semoga dengan penjelasan di video ini mereka jadi paham. Ya. Bahwa ada proses karena mereka mendapatkan sakit itu kan juga ada proses. Betul. Dan saat melakukan saat sakit itu kan juga ada proses. Ya kan? Otomatis menyembuhkannya juga ada proses. Otomatis itu sudah. Bayangkan kayak Pak Bambang itu 78 sampai 2017. Di berapa itu? 78 30 tahun. 30 tahun ya. 30 tahun proses jahiliyahnya ya. Terus baru dapat di 2019. Subhanallah. 17, 18, 19 kan? 3 tahun. Kemana aja ikut itu? Nanti kan tidak semudah yang kita bayangkan. Nanti kan diabetes itu kan merupakan bagian berat gitu kan, kasus berat lah kalau saya. Iya. Berat kan? Berat. Bukan hal-hal ringan gitu. Bahkan kalau medis bilangnya itu menurun. Itu menurunnya. Kayak saya ada potensi diabetes karena ada jalur dari bapak. Bapak diabetes. Bapak saya diabetes. Kalau kita ngomong faktor genetika, seharusnya bapak saya itu menurunnya ke adik saya. Kromosom ya, XY. Ya. Kalau saya dari ibu saya, jantung koroner. Makanya saya ruqyah terus, alhamdulillah. Tapi waktu penerimaan dosen Brawijaya itu dites sudah normal. Lo pernah ada jantung koroner pernah?
pernah terdetek. 2010 gagal masuk ke Jasara Harja. Bisa jadi malah Allah berikan itu biar nggak di sana. Nah, kita kan nggak tahu ya. Nah, makanya penyakit-penyakit yang menurun kan katanya kayak diabetes, jantung koroner, terus apa lagi, stroke karena darah tinggi. Ibu saya darah tinggi. Nah, akhirnya belum lagi kita ngomong masalah penyakit menurun itu. Kalau ngomong penyakit menurun berarti faktor nasab pun bermain itu. Nasab sangat itu. Nasab bermain. Termasuk jin nasab ikut dia. Jin nasab ikut. Panjang sebenarnya kalau kita bahas penyakit-penyakit begini. Karena banyak faktor kan. Ya betul, banyak sekali faktornya itu. Orang kan pikirnya sih, oh saya rukyah bisa sembuh enggak? Rukyah baru sekali minta sembuh, subhanallah. Gak bisa. Susah ya kan? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin, pasti proses itu. Ya. Yang penting sabar. Betul. Ya. Dengan kita sabar itu sebenarnya membuat jin yang ada dalam tubuh kita malah sakit itu. Nikmati proses berarti. Tersakiti. Iya, mereka akan tersakiti dengan sabar kan. Maksudnya kita menjalani saja. Seperti yang antum bilang, ya ikuti aja. Samina watona, apa yang diomongkan sama perukia, ya ikuti aja gitu loh. Gak usah mikir, gak usah mangkel, jalani saja. Gak usah ngengkel ya. Gak usah ngengkel. Semacam tempo hari itu ada, bukan tempo hari. 2017 itu ada kita gaungkan kan rukyah mandiri. Apa? Al-Baqarah. Ya udah baca aja Al-Baqarah tiap hari. Apa yang terjadi? Keluarga yang awalnya marah-marah, suka marah-marah, suka emosi, rumahnya panas, ternyata di hari ke-7 selesai. Engkongnya atau kakeknya yang biasanya nggak pernah sholat, akhirnya tiba-tiba di hari itu ganti sarung, ganti kelambi, ganti baju, ngajak sholat sambil mecuti kok apa ya? Memukul pakai sajadah kepada orang-orang yang ada di rumah. Ayo sholat. Kan luar biasa. Artinya kan luar biasa. Itu sebagai konteks begini. Ketika kita mendakwakan kepada orang lain kan bisa melalui perbuatan, melalui omongan. Yang terakhir kalau wis gak mampu semuanya berarti melalui apa? Doa. Tapi kan kita nggak mau gitu. Seolah-olah kita harus menyampaikan gitu loh sampai orangnya mau dengar belum tentu. Ya. Lah kalau kolbunya belum mau mendengar ya. Kan Allah saja yang mau maha membolak-balikan hati kan. Hidayah Allah yang ngasih. Nah, berarti conclusion Ustaz untuk diabetes. Iya. Ya. Tapi tetap berarti kan artinya kan secara kesimpulan endingnya kan tetap insya Allah sembuh tuh. Insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh kan. Karena teman-teman yang ada diabetes ya, ayo sabar, nanti kita dampingi, gitu kan. Iya. Kita dampingi, bayangin yang satu udah 6 bulan. 6 bulan, nanti 3 tahun. Masya Allah. Dan ini lagi ya, ini menurut antum gimana? Orang itu bisa bersabar, ya kan, bisa berlapang, bisa nerima. Ya mohon maaf ya, ini kita nggak banding-bandingin, cuman kalau dengan dia pengobatan medisnya, dia itu bisa sabar, bisa telaten, bisa bolak-balik, bisa rutin gitu kan ya. Tapi dengan pengobatan Tibun Nabawi ini sendiri, itu maunya nggak bisa seperti rule yang di medis itu. Ya apa menurut? Ya mungkin dianggapnya atau bisa jadi mohon maaf ya, kalau kita pengobatan medis itu kan ada asuransi di sana. Oh iya. Ada BPJS. Yang notabene orang-orang nggak, mungkin saat ini BPJS kalau zaman dulu kan Askes ya. Askes ya. Yang notabene orang-orang seolah-olah nggak perlu mengeluarkan duit. Ya. Karena sudah ada yang nanggung begitu. Nanggung. Kalau BPJS sekarang, ya kalau dulu kan Askes itu dipotong dari gaji. Ya sama sekarang BPJS juga sama kan. Kayak pegawai-pegawai kan juga dipotong 100 ribuan atau berapa tergantung kelas yang dipilih kan gitu. Itu meskipun juga yang tanpa itu dia mau. Iya, karena menganggap wajar gitu loh ketika berhadapan sama dokter yang sekolahnya dowo. Jadi dia itu di tempatnya itu antrinya berjam-jam. Dia itu mau. Itu sampai berbulan-bulan
apa pengobatan intensif itu, dia mau gitu loh. Tapi bisa jadi sekarang kan ada pengobatan yang non medis juga yang orang mau berantri berjam-jam. Iya. Ya karena bisa jadi mohon maaf menganggapnya nah iso ya apa carane kalau bisa gimana caranya sekali ngobat sembuh kan begitu. Ya. Sekalipun jutaan dikeluarin. Tapi memang secara hierarki kan memang kalau aneh lihat dari medis, setelah itu nggak ada solusi lari ke non medis. Endingnya kita rupiah. Kenapa kok pengen cepet ya? Karena mungkin sumber dayanya sudah habis. Ya bisa jadi seperti itu. Atau harapannya terlampau besar karena sudah menumpuk di medis sudah lama nggak sembuh-sembuh, non medis juga lama nggak sembuh-sembuh. Akhirnya harapan terakhirnya yang besar di rukyah ini akhirnya seolah-olah menganggap aku berkorban luar biasa. Saya sudah mengeluarkan harta, waktu dan sebagainya. Kenapa saya nggak sembuh-sembuh? Dan harapannya mungkin karena rukyah ini cenderung lebih dekat sama Allah, konteksnya begitu karena menggunakan Al-Quran sehingga mereka berharap efeknya jauh lebih cepat, lebih keren lah begitu, lebih dahsyat. Pertama datang nggak dapat, kecewa. Akhirnya mungkin bisa jadi nganggap perukyahnya nggak sakti. Ya. Padahal akhirnya pindah perukyah. Terus saya safari perukyah. Nggak kelar itu. Karena apa ya, ngawali dari awal. Ya intinya ya muhasabah sih sebenarnya. Ya kayak tadi lah, antum bilang antum yakin sebagai perukyah, ya kan, merukyah. Tapi kalau kliennya nggak yakin, nggak akan tembus. Nggak jalan. Nggak bisa. Nggak jalan. Makanya sebenarnya yang bisa, salah satu syarat untuk bisa tembus berarti orangnya mau dirukyah kan gitu. Mau dirukyah. Kadang-kadang kan ada orang yang memaksakan anaknya untuk datang, suaminya datang dan sebagainya, memaksakan istrinya untuk datang. Ada apa? Engkel-engkelan kan di sini, marah-marahan kan, nggak ada solusi. Kadang-kadang malah pulang sebelum waktunya. kabur, pikiran, saling menyalahkan. Ya. Atau kita sudah memberikan catatan bahwa bawalah jimat-jimat yang terkait, yang dipunyai, dimiliki, ternyata nggak terima. Datang nggak bawa. Dikasih omongan bahwa masih ada begini, kayak antum bilang ada kura-kura, ada apa dan sebagainya. Apa hubungannya kura-kura sama jimat? Ternyata apa ceritanya? Kura-kura dipakai apa? Buat mainannya jin. Ya Allah. Kan lucu ya. Betul. Ini juga ada kasus masalah kehilangan duit nih. Tadi toko yang kehilangan duit ini. Kita bahas yang lain. Itu juga ada kura-kura. Bukan kura-kura itu. Apa itu yuyu. Ya kan gitu-gitu loh. Jadi kita mau ketawa itu ya lucu. Kadang-kadang kelakuannya wong-wong itu kok iso sampai ke sana gitu. Iya, betul. Nah, sebenarnya ini kita kembali lagi lah. Yang penting hijrah tadi ya. Hijrah betul ya. Hijrah. Melakukan perubahan ya kan. Perbaikan diri. Jadi jangan terlalu fokus kepada orang lain, ya fokuslah kepada diri sendiri. Semakin cepat kita baik, maka semakin cepat kesembuhan kita dapetin. Insya Allah. Begitu tadi ya? Iya, betul. Seperti itu. Kita ngomong sampai udah 10-30 menit. Ya, tapi intinya kesimpulannya adalah insya Allah diabetes bisa sembuh lah. Saya pribadi yakin. Yang penting gelem. Ayo ngikuti apa yang disampaikan, ngikuti apa yang kita bimbing, nanti kita akan dampingin. Oke, gini. Yang antum cerita tadi, dia pakai insulin nggak? Pakai. Setelah sembuh lepas nggak insulinnya? Potong. Oh, dipotong. Berarti dia nggak sampai hijrah. Dia intinya saya sekarang maunya sembuh. Pokok maunya dia sembuh fisik. Gitu. Sama. Karena yang 6 bulan tadi lepas insulin akhirnya. Kalau mau baik kan pastinya lepas. Pastinya seperti itu. Pak Bambang itu yang dulu kalau saya ngajak makan bebek, makan apa setelah event nggak mau. Sekarang perai racun. Ibaratnya begitu. Ayo Pak makan bebek, Pak makan steak, makan. Sudah lepas insulin. Sudah lepas, alhamdulillah. Intinya kan bisa. Intinya bisa.
ikuti apa yang kita sampaikan gitu kan. Yang penting sabar, nikmatin proses. Karena bisa jadi nanti akan jadi cerita dan pengalamannya luar biasa bagi si sakit dan keluarga kan. Situlah. Yes. Ada banyak kasus tentang itu. Sebenarnya banyak yang kita belum lagi nanti ada yang macam-macam. Nanti kita di video yang biar nggak terlalu panjang. Jadi kita close masalah kasus diabetes ini. Nanti kalau ada perkembangan terbaru atau pengalaman terbaru tentang diabetes kita akan sampaikan di video yang lain ya. Kita akan wujudkan video yang lain. Intinya diabetes bisa sembuh. Diabetes bisa sembuh. Insya Allah ya. Oke, tetap semangat bagi teman-teman yang ada sakit diabetes. Jangan berputus asa. Jangan suudzon. Terutama pada Allah. Ya, karena biasanya wong diabetes itu terlalu banyak mengeluh dan bujuan. Suka bohong. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.